Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Nur Kholidi dengan NIM akhir 1281. Di sini saya akan menjelaskan topik materi mengenai tentang dividen policy. Yang pertama ialah pengertian dari dividen policy. Menurut Dermawan pada bukunya, kebijakan dividen adalah kebijakan yang diambil oleh manajemen keuangan untuk menentukan besarnya perbandingan laba yang akan dibagikan kepada para pemilik saham dalam bentuk dividen tunai, dividen saham atau stok dividen, pemecahan saham atau stock split, dan penarikan kembali saham yang beredar atau repurchase stock. Nah, salah satu kebijakan manajemen adalah untuk memutuskan apakah keuntungan yang diperoleh perusahaan selama setahun akan diberikan semuanya ataukah akan dibagi dalam perbandingan tertentu untuk dividen, dan sisanya akan disimpan sebagai laba yang ditahan untuk kepentingan investasi masa depan. Nah, apabila perusahaan mengambil kebijakan akan membagi laba perusahaan sebagai dividen, hal ini akan mengakibatkan berkurangnya modal intern perusahaan. Selanjutnya adalah jenis dividen. Yang pertama adalah dividen tunai, yaitu metode pembayaran yang paling sering digunakan sebagai cara pembagian keuntungan. Dibayarkan secara tunai dan dikenai pajak sesuai dengan tahun pengeluarannya. Nah, agak berbeda dengan yang ada di Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa keputusan untuk membagi dividen ini berada di tangan Board of Director. Di Indonesia, keputusan untuk dividen pada dasarnya berada di tangan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang kedua adalah dividen saham, metode pembayaran dividen dalam bentuk saham kepada para pemilik saham. Dividen saham sejatinya merupakan penyusunan kembali modal perusahaan atau rekapitulasi perusahaan, sedangkan perbandingan kepemilikan perusahaan tidak mengalami perubahan. Metode ini cukup sering dilakukan untuk dibayarkan dalam bentuk saham tambahan atau biasanya dengan memperhatikan perbandingan jumlah saham yang dimiliki. Metode pembayaran dividen ini tidak dikenai pajak, yaitu berbeda dengan dividen tunai tadi yang dikenai pajak. Kemudian selain yang dua tadi ada jenis dividen yang lain, yaitu scrip dividen, yaitu surat pernyataan kesediaan untuk membayar sejumlah uang tertentu yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemilik saham sebagai dividen. Kemudian ada yang kedua yaitu property dividend, yaitu jenis dividen yang diberikan kepada para pemilik saham dalam bentuk sejumlah barang-barang. Nah, contohnya itu seperti berupa persediaan yang merupakan investasi perusahaan pada perusahaan lain. Kemudian ada liquidating dividend, yaitu jenis dividen yang dibayarkan kepada para pemilik saham. Sebagian dari jumlah tersebut dibayarkan secara tunai dan sebagian lagi diinvestasikan ke dalam perusahaan. Selanjutnya ialah teori dividend policy, yaitu yang pertama ada irreverent dividend. Menurut Modigliani dan Miller pada bukunya, yaitu nilai perusahaan yang diproyeksi dengan harga saham perusahaan tersebut di pasar tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya dividen, tetapi kekuatan pendapatan. Nah, untuk setiap peningkatan nominal dividen akan diiringi dengan kenaikan pendanaan eksternal untuk keperluan investasi. Untuk setiap pengurangan pendapatan setelah pajak yang disisihkan untuk membayarkan dividen, maka laba ditahan untuk membiayai investasi perusahaan di masa depan akan berkurang. Untuk itu, alternatifnya manajemen akan menerbitkan sejumlah saham baru, maka hal ini akan mengakibatkan penurunan nilai saham, sehingga setiap kenaikan harga saham akibat kenaikan dividen akan berbanding lurus dengan penurunan harga saham karena penerbitan saham baru. Oleh karena itu, Modigliani dan Miller ini menyebutnya irreverent dividend theory. Selanjutnya adalah the bird in the hand. Menurut Zelinter pada bukunya, teori the bird in the hand ini menjelaskan bahwa investor lebih menyukai dividen daripada capital gain. Argumen yang digunakan oleh persoalan resiko yang ditanggung oleh investor jika mengharapkan capital gain. Keuntungan yang diharapkan di masa depan akan yang mengandung ketidakpastian, mengandung resiko yang harus diterima oleh investor. Sedangkan dividen yield atau lebih bersifat pasti karena diterima sekarang. Jadi daripada mengharapkan keuntungan di masa depan yang belum pasti, investor akan cenderung memilih keuntungan saat ini yang lebih pasti walaupun jika nominalnya lebih kecil. Jika dilihat dari sisi investor, biaya modal sendiri yang bersumber dari laba ditahan. Hakikatnya adalah tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh investor ketika memiliki saham. Oleh karena itu, tingkat keuntungan yang diisyaratkan ketika memiliki saham bisa dihitung dengan menjumlahkan keuntungan yang akan didapat dari dividen dan keuntungan yang didapat dari capital gain. Selanjutnya adalah perbedaan pajak. Teori perbedaan pajak dikemukakan pertama kali oleh Lichtenberger dari Ramaswamy pada tahun 1979, 1980, dan 1982. Nah, kedua ahli ini itu mempermasalahkan asumsi Modigliani Miller yang menyatakan tidak adanya pajak. Lichtenberger dan Ramaswamy mengatakan bahwa ada pajak, di mana penghasilan investor dari dividen dan
dari capital gain yang merupakan selisih kenaikan harga saham akan dikenai pajak. Oleh karena itu, jika tingkat pajak yang dikenakan pada dividen dan capital gain sama, maka investor tentu akan lebih memilih menerima capital gain daripada dividen. Teori selanjutnya adalah signaling hipotesis. Modigliani dan Miller berpendapat bahwa suatu kenaikan dividen biasanya merupakan suatu sinyal kepada para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang baik di masa mendatang. Sebaliknya, suatu penurunan dividen atau kenaikan dividen yang di bawah kenaikan normal diyakini investor sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan menghadapi masa sulit di waktu mendatang. Seperti teori dividen yang lain, teori signaling hipotesis ini juga sulit dibuktikan secara empiris. Nah, perubahan dividen ini mengandung beberapa informasi, tapi sulit dikatakan apakah kenaikan dan penurunan harga setelah adanya kenaikan dan penurunan dividen semata-mata hanya disebabkan oleh efek sinyal atau disebabkan karena preferensi yang lain terhadap dividen. Selanjutnya adalah teori klienteler effect. Nah, teori ini menyatakan bahwa kelompok atau klienteler pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Nah, kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih menyukai suatu dividen payout ratio yang tinggi. Sebaliknya, kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan menahan sebagian laba perusahaan atau laba bersih perusahaan. Sehingga kebijakan ini ditujukan untuk memenuhi investor tertentu. Selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Menurut Sujata pada bukunya, secara umum hal-hal yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah yang pertama ialah undang-undang. Undang-undang yang mengatur kebijakan dividen ini sangatlah rumit sifatnya. Peraturan pemerintah menitikberatkan peraturan tentang dividen ini pada 3 hal, yaitu yang pertama peraturan laba bersih, larangan pengurangan modal atau capital impairment rule, dan peraturan tentang kepailitan insolvency rule. Kemudian yang kedua ialah likuiditas. Nah, likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Semakin besar likuiditas, semakin besar dividen. Selanjutnya ialah kebutuhan untuk melunasi hutang. Nah, ketika perusahaan mengambil keputusan pendanaan untuk membiayai keputusan investasinya, perusahaan tersebut dihadapkan pada 2 alternatif. Yang pertama, perusahaan dapat membayar hutang sebagai akibat keputusan pendanaannya pada saat jatuh temponya, atau yang kedua, menggantikannya dengan surat berharga yang lain. Jika keputusannya adalah membayar hutang yang telah jatuh tempo tersebut, maka manajer memerlukan cadangan laba. Ketika dana dari laba yang tersedia jumlahnya lebih kecil dari dana yang akan dikeluarkan untuk membayar hutang, maka manajer keuangan perlu mempertimbangkan antisipasi lain. Yang keempat ialah larangan dalam perjanjian hutang. Nah, dalam perjanjian hutang, khususnya pada hutang yang merupakan hutang jangka panjang, seringkali dibuat perjanjian yang membatasi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen tunai. Yang kelima ialah tingkat ekspansi aktiva. Nah, berkembangnya sebuah perusahaan akan makin membutuhkan biaya yang besar pula. Kemudian yang keenam ialah tingkat laba. Nah, tingkat laba ini merupakan tingkat pengembalian atas aktiva yang telah diinvestasikan, sehingga diharapkan akan menentukan pilihan relatif untuk membagikan laba tersebut dalam bentuk dividen pada pemilik saham atau menggunakannya kembali di perusahaan tersebut. Yang ketujuh, yang terakhir adalah stabilitas laba. Nah, laba ini tidak semua perusahaan mampu menjaga stabilitas labanya dari masa ke masa atau dari tahun ke tahun. Bahkan sudah menjadi hal yang umum bahwa laba dan pertumbuhan perusahaan di masa depan itu sulit untuk diprediksi. Selanjutnya adalah kebijakan dividen dalam praktiknya. Pada praktiknya, perusahaan cenderung memberikan dividen dengan jumlah yang relatif stabil atau meningkat secara teratur. Kebijakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh 2 asumsi. Yang pertama yaitu investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda baik bahwa perusahaan memiliki prospek yang cerah. Demikian sebaliknya. Hal ini membuat perusahaan lebih senang mengambil jalan aman, yaitu tidak menurunkan pembayaran dividen. Kemudian yang kedua adalah asumsi bahwa investor itu cenderung lebih menyukai dividen yang tidak berfluktuasi atau dividen yang stabil. Menjaga kestabilan dividen tidak berarti menjaga dividen payout ratio tetap stabil, karena jumlah nominal dan dividen juga bergantung pada penghasilan bersih perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.